Shalom saudara, sebagai manusia tentu kita tidak dapat memahami dengan sepenuhnya tentang hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjelaskannya melalui berbagai perumpamaan yang menjadi peringatan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah perumpamaan tentang lalang dan gandum yang tercatat dalam Matius 13 ayat 24-30. Pada VOP kali ini, kita akan membahas tentang penuaian dan pemisahan sebagai makna dari perumpamaan lalang dan gandum. Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah dan iblis sama-sama memiliki kepentingan dalam kehidupan manusia dan gereja. Allah berkepentingan untuk membangun kehidupan manusia dalam kebaikan dan kasih-Nya, supaya manusia mengalami kehidupan yang baik sampai kekekalan. Sedangkan iblis berusaha menghancurkan pekerjaan Allah yang baik agar manusia mengalami penghukuman di akhir zaman. Hal ini digambarkan dengan seseorang yang menabur benih gandum baik, tetapi ada musuh yang menabur benih lalang jahat di ladang yang sama. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan mengatakan bahwa Injil dan orang percaya yang sejati akan ditanam di seluruh dunia, dan iblis juga akan menanam para pengikutnya di antara umat Tuhan untuk meniadakan kebenaran Allah sebagaimana yang tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Dalam bahasa asli Alkitab, kata lalang menggunakan kata zizanion yang berarti darnel atau fall sweet dalam bahasa Inggris, yaitu tanaman yang menyerupai gandum tetapi berbeda pada buahnya. Bulir gandum lalang berwarna hitam dan mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika dalam jumlah yang banyak. Jadi, lalang pada perumpamaan ini berarti gandum palsu. Maka dari itu, hamba-hamba tuan ladang itu baru menyadari keberadaan lalang yang jahat setelah keduanya mulai berbulir dan menghasilkan buahnya masing-masing. Hal ini menggambarkan adanya kelompok orang dalam gereja Tuhan yang terlihat seperti orang percaya, tetapi hidup dan hatinya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Lalang sendiri mendeskripsikan orang yang awalnya percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian menyerah dalam pencobaan dan godaan si jahat, sehingga hidup dalam kesesatan dan pemberontakan. Bahkan beberapa di antaranya menjadi orang yang menyebarkan kesesatan dan kejahatan. Tuhan Yesus memberikan peringatan dalam Matius 7 ayat 15-16a. Seperti serigala berbulu domba, ada yang beribadah dengan cara yang sama dengan orang percaya, tetapi memiliki motivasi dan tujuan yang salah. Perlu diingat bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Menghasilkan buah yang tidak baik adalah kejahatan di mata Tuhan. Keselamatan memang dijamin atas dasar karya Kristus di salib, tetapi keselamatan juga seharusnya mengubah kehidupan orang yang menerimanya dari orang berdosa menjadi hidup seperti Kristus. Kita harus menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui dalam Kristus. Kembali kepada perumpamaan, hamba-hamba tersebut mengusulkan kepada tuan ladang untuk mencabut gandum palsu atau lalang. Tetapi sang tuan melarangnya dengan alasan supaya tidak merusak tanaman gandum yang asli. Hal ini menjelaskan bahwa seolah-olah Tuhan membiarkan penyesatan tetap terjadi dalam gereja, bukan karena tidak tahu atau tidak peduli, tetapi semua itu memang harus terjadi. Namun, Tuhan tetap mengasihi dan melindungi umat-Nya agar semakin hari semakin dewasa dan kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Allah tahu isi hati semua orang sejak semula, namun pemisahan antara gandum dan lalang akan terjadi pada masa penuaian di akhir zaman. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia akan mengumpulkan penyesat-penyesat di dalam gerejanya untuk dicampakkan ke dalam dapur api penghukuman yang kekal. Sebaliknya, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah, seperti yang tercatat dalam Matius 13 ayat 41-43. Inilah yang dimaksudkan penuaian pada akhir zaman. Bukan hanya berarti pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa, tetapi juga berarti pengumpulan orang-orang yang mengeraskan hati dan turut ambil bagian dalam kesesatan untuk dihukum. Inilah yang harus diwaspadai oleh umat-Nya. Apakah kita termasuk kelompok gandum sejati atau gandum palsu? Dalam 1 Korintus 11 ayat 28a,
Paulus menasehatkan agar setiap orang percaya harus menguji dirinya sendiri, agar tidak menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan yang palsu. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Kasih di dalam Tuhan. Salam. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadiran. hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, Hadirat kudus memenuhi bait-Mu, dan ku tersungguh. menyembah, Yang kami nampak, yang ku nampak, hanya kemuliaan. hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Ayo sekali lagi kita sembah Tuhan. Ayo bawa penyembahan.
penyembahan kami. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami. Oh ya Rabatakana Raba ya Raba Baba 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 Baba. Setiap hari-hari dalam kehidupan kami dipenuhi dengan hadirat. Syarabatakana Raba ya Raba Nasyana. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Terang-Mu Tuhan terus menyinari setiap langkah hidup kami. Syarabatakara ya Raba Nasyana. Oh ya Raba ya Raba Nasyana. Sekali lagi kita menyembah Dia. Sambil bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Nyatakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu penuhi. Hadirat kudus penuhi baik. Dan ku menyembah. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi. Hadirat. Yes Lord, yes Lord. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Ayo sekali lagi nyatakan hadirat-Mu penuhi. Saya undang Ibu Gembala. Yes Jesus. Hadirat kudus penuhi baik. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan ku tersungkur. Yang ku nampak dan ku tersungkur. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar hadirat-Mu terus ada di tempat ini. Kemuliaan-Mu turun atas setiap kami. Sehingga kami akan pulang tidak sama seperti kami datang. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hati kami ya Bapa. Supaya kami boleh menerima firman serta melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati Tuhan. Mari yang siap katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Kita sudah ada di bulan keempat, saudara. Ya, waktu berjalan dengan cepat, artinya semakin dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Yang setuju katakan amin. Iya, sebentar lagi kita akan merayakan apa tuh di bulan April ini. Nah, sebelum Paskah ada Jumat Agung dulu yang penting sekali di situ ya. Artinya Tuhan Yesus mati menderita buat kita semua. Menebus dosa kita dan tidak mungkin kita sanggup untuk membalasnya. Jadi kita hanya bisa membalas dengan kehidupan kita yang boleh baik-baik saja di hadapan Tuhan. Amin. Ya, hari ini saya berikan tema meraih kemenangan. Kalau minggu yang lalu saudara-saudara kita
itu baru menyelesaikan kemenangan katanya. Merayakan kemenangan atas 1 bulan penuh yang mereka lakukan, berpuasa secara jasmaniah dan mengekang segala nafsu. Ya, tapi apakah itu cukup untuk 1 bulan saja? Kemenangan-kemenangan itu. Setelah itu kembali lagi. Itu, ya. Tapi kalau kita di dalam kehidupan kekristenan ini, di judul daripada kemenangan itu adalah kemenangan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan setiap hari. Boleh katakan kiri kanan, setiap hari loh. Pakai loh. Biar mantap itu ya. Setiap hari loh. Amin. Nah, jadi kita setiap hari ini melangkah harus berakhir dengan sebuah kemenangan. Kemenangannya itu apa? Kemenangan atas iming-iming dunia ini. Kehidupan daging kita. Ya, hari Minggu misalnya. Ya, ini kan musim libur ya. Ya, udah minggu ini tidak usah ibadah, kan kita liburan. Jadi ibadahnya libur. Nanti kalau Tuhan juga libur memberikan napas kita, nah bablas semuanya kita ya. Jangan minta libur ya kan. Ya dimanapun sudah berada sedang liburan mungkin ya bukalah, sekarang kan mudah sekali ya, handphone ada, online juga ada. Berikan waktu untuk setia kepada Tuhan. Ya, itu minimal itu. Kemenangan-kemenangan seperti itu yang kita harus raih hari-hari ini bersama Tuhan, sehingga kita tidak hanya sementara waktu menang. Oh, sebulan ini kita berjuang untuk kita mengalahkan hawa nafsu kita. Tetapi kemenangan itu selamanya seumur hidup kita, yaitu penguasaan diri, buah roh yang terakhir. Itu yang paling penting dan paling susah kita jalani. Tapi kita semuanya ada di tempat ini, pasti saudara sudah menang atas setiap pergumulan-pergumulan. Amin. Ya. Nah, mari kita hari ini saya ajak untuk kita belajar bagaimana seorang Yosua itu dia sudah menang bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berikan dia PR yang sangat besar, saudara. Yaitu Yosua menggantikan siapa? Musa. Kemana Musanya? Mati. Padahal sedikit lagi itu udah masuk, saudara, ke Kanaan, tanah perjanjian itu. Jadi di Gunung Nebonya di sana tuh kelihatan. Jadi atas Gunung Nebo itu kelihatan, saudara. Ya, lalu kira-kira kalau jalan kaki itu setengah jam lagi sudah sampai. Tetapi dia dead di situ, saudara. Gara-garanya apa? Ya, tidak kemenangan itu. Ya walaupun dia masuk surga, sudah pasti. Ya, tapi dia tidak mendapatkan yang sempurna dari Tuhan. Karena dia marah-marah, betul? Marah-marah kenapa? Air, ya. Air kenapa? Ya, orang Israel kan memang selalu komplain terus ya. Komplain, ya udah dibawa keluar selama itu, makanya sampai diputar-putarin Tuhan 40 tahun lamanya. Nah itu bagian terakhir itu tidak ada air. Akhirnya Tuhan bilang apa? Ada batu besar di situ, suruh diapain? Tuhan suruhnya bukan dipukul. Tapi Tuhan suruhnya apa? Ngomong. Cuman ngomong aja, katakan kepada batu itu keluar air. Tetapi karena dia emosi, ya, jadi dia pukul. Itu salah satu dan merupakan bagian yang sangat penting, saudara. Hanya perkataan itu aja tidak taat dia. Akhirnya dia nggak masuk di sana. Ya, nah akhirnya Tuhan berikan tongkat itu kepada Yosua. Mari kita baca Yosua 1 mulai dari ayat 1 saja. Sampai ayat 9 kita bergantian ya. Ya, saya akan mulai ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian.
Silakan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Stop di sini dulu. Jadi 1, 2, dan 3. Ini pesan Tuhan sendiri kepada Yosua. Kamu yang akan meneruskan perjalanan Musa ini. Ya, nah, di ayat ini jangan sampai kita salah menafsirkan, saudara. Ini yang saya dapatkan. Banyak orang menafsirkan persis seperti ini. Artinya setiap tempat yang kamu injak akan aku berikan kepadamu. Nah ini bahaya saudara. Tanahnya orang kita injek-injek. Terus orangnya aja marah-marah pasti. Lalu diklaim ini akan jadi milikku. Nah, ya, yang Yosua itu memang terjadi. Karena itu Tuhan yang ngomong di telinganya dia. Katakan amin. Ya, jadi jangan sembarang kita mobil orang kita tumpang tangan, jadi milik saya, jadi milik saya. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan, saudara. Katanya dia pingin punya mobil, belum punya mobil saat itu. Di mall tuh ada hadiah mobil, biasa kan ada belanja dikumpulin nanti dapat hadiah mobil. Ada di situ mobilnya. Yang dapat mobil berapa orang, saudara? 1, yang belanja berapa? Banyak sekali. Nah itu dia hampir setiap hari dia datang ke mall itu ditumpang tangan dia. Jadi milikku, jadi milikku. Ketika tiba saatnya undian dilaksanakan, dia nggak dapat saudara. Terus dia nanya, kok aku nggak dapat, Tuhan udah doa terus setiap hari. Itu salah siapa saudara? Salah siapa ayo? Salah dia sendiri. Ya, karena Tuhan tidak ngomong kepada dia bahwa itu mobil nanti bakal buat kamu. Nah itu baru kita boleh melangkah. Amin. Mengerti yang saya maksud ya. Jadi kita jangan ambil begitu saja. Nanti akhirnya kita jadi kecewa berat. Oh Tuhan gak kasih itu. Ya padahal Tuhan gak ngomong. Kalau sama Yosua dia ngomong. Saudara. Ya artinya kita harus tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oke, ayat 4 silahkan. Ya 1, 2, 3. Nah itu sambungan dari 3 tadi ya. Jangan diterjemahkan untuk kita ya. 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada Musa. Ya, jadi dari 1 sampai 5 ini omong-omongan Tuhan sama Yosua. Ya, tetapi ada syaratnya juga. Ya Tuhan kasih tipsnya untuk mencapai itu semua. Ayat 6. Kuatkan. Nah pesannya apa saudara? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Ya, Bapak Ibu, negeri yang dijanjikan Tuhan, tanah perjanjian, namanya Kanaan, itu zaman Yosua dan Musa ada di sana, di Israel. Ya, untuk kita sekarang, kita punya nggak tanah perjanjian? Gak ada. Kalau nggak ada kita percuma dong, ngapain kita menyembah Tuhan terus. Jadi pengikut Kristus nggak ada yang diharapkan. Jadi apa tanah perjanjian untuk kita sekarang ini? Halo? Hidup yang kekal. Keselamatan.
yang Tuhan janjikan dan berikan kepada kita. Tapi juga banyak syarat-syaratnya. Ya salah satunya kita ambil ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu kita ambil untuk kita pakai sebagai pedoman mencapai tanah perjanjian kita. Tapi bukan yang tadi yang di mana kamu injak jadi milikmu. Itu bukan tuh. Ya, tapi ini tipsnya. Engkau harus kuat, teguh hati. Ya, supaya engkau menjadi pemimpin atas bangsa ini. Dan terus saya lihatnya ke-7 sama-sama. Hanya ya, stop dulu ya, 2 kali kan, ini kedua. Tuhan ulang lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu, ditambah lagi dengan sungguh-sungguh. Lalu ada lagi bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Baru kalau itu kau lakukan semua, engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Yang setuju katakan amin. Jangan minta untungnya doang, ya. Tapi atasnya enggak mau. Itu loh. Tidak cukup kuatkan dan teguhkan hatimu dalam imanmu kepada Tuhan. Tetapi juga ada bertindak hati-hati. Langkahmu itu waspada. Iling lantu waspodo katanya. Artinya kemana kita pergi nih? Tuhan suka enggak? Apa yang kita lakukan nih? Kerjakan. Tuhan suka enggak? Lalu jangan nengok-nengok ke kiri, ke kanan. Lurus terus bersama Tuhan. Lalu ada ajakan-ajakan. Yang hati itu membuat, boleh enggak ya ini? Boleh ya? Kalau sudah ragu begitu, katakan aja tidak. Amin. Jadi kalau saudara mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di hati, bilang aja tidak. Lebih aman daripada coba-coba. Ternyata salah. Akhirnya kita tidak beruntung tapi buntung. Amin. Ya. Jadi jangan kita melangkahi apa yang Tuhan tidak mau. Bertindaklah hati-hati di dalam segala hal. Hari-hari ini sangat banyak tawaran yang sangat mudah-mudah begitu saudara. Ya. Tapi apakah itu Tuhan berkenan atau tidak? Jangan sampai kita ikut-ikutan asal bisa seperti dia. Menghalalkan segala cara. Jangan sampai ini besar pasak daripada tiang. Apa itu? Masih mengerti peribahasa? Artinya, kalau Ida tahu, tapi yang muda-muda belum tentu tahu ya. Artinya apa tuh? Lebih besar apa? Pengeluaran daripada pendapatannya. Itu salah loh di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang berpadan dengan apa yang ada padamu. Jadi kalau penghasilannya 1 juta, ya jangan pakai skincare yang 10 juta. Skincare-nya baby lotion aja aman. Baby powder. Pasti cocok semua orang. Gitu loh. Artinya jangan ngikut, ini kan zamannya sekarang. Semua orang harus glowing. Kasih minyak kelapa aja glowing juga. Ya kan? Glowing itu dari dalam keluar saudara. Tidak ada yang amin. Glowing itu dari dalam ke keluar. Inner beauty. Kecantikan yang dari dalam memancar keluar karena ada roh Allah di situ. Kalau sekarang dibikin-bikin dari luar glowing tapi dalamnya busuk-busuk. Karena mikirin banyak utangnya, ya kan? Mikirin wah aku harus seperti dia dan sebagainya. Nah ini bahaya sekali. Ya? Bertindaklah
hati, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, lurus sama Tuhan. Lalu 8. Pantan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati, sekali lagi, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi diulang lagi, ya. Jadi ini poin yang penting ini. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Kalau sekarang adalah firman Tuhan. Tapi enggak cuma dibaca, diomongin gini. Ya sampai berapa pasal sehari. Tapi enggak ada yang nyantel. Dan tidak ada yang dilakukan. Saudara. Ya pokoknya aku udah selesai. Targetnya 10 pasal sehari. Ada yang seperti itu, saudara. Jadi ngantuk, enggak ngantuk, baca terus. Sampai enggak ngerti apa yang dibacanya. Apakah itu berguna? Apakah itu masuk dalam yang diartikan ini? Tidak. Ya, kita baca walaupun sedikit, tapi itu masuk dalam hati kita, menjadi rema, menjadi petunjuk buat kita, dan sepanjang hari itu kita lakukan menjadi berkat bagi orang lain, itu yang berguna. Satu pasal pun, satu ayat pun enggak apa-apa. Ya, bertindak hati-hati terus itu. Sehingga nanti perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Nah, yang mau berhasil dan beruntung, lakukan semuanya tadi. Apa saja tadi? Kuatkan dan teguhkan hatimu, dengan terus tambahannya adalah bertindak hati-hati, jangan nengok ke kiri dan ke kanan. Perkatakan firman Tuhan dan renungkan siang dan malam. Berarti pagi enggak usah ya Bu. Itu ngeles namanya. Artinya itu sepanjang hari. Bukan artinya saudara harus kunci kamar terus merenungkan firman Tuhan. Baca kamus-kamus Alkitab. Ya bukan. Artinya kita bawa itu kemanapun kita pergi, dalam bekerja, dalam masak, dalam ngomong anak, dalam apa saja kita ingat firman Tuhan itu. Sehingga kalau ada orang nyenggol sedikit, kita tidak akan jadi murka. Ya, lalu balap salib ganti. Nah itu belum mempraktekkan firman Tuhan. Oke? Jadinya berantem di jalanan. Nah ini repot saudara. Nah, baik 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Suka enggak kita disertai Tuhan kemanapun kita pergi? Suka, tapi atasnya tuh ya dikatakan sekali lagi yang ketiga kalinya. Sudah aku perintahkan, perintah lu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ditambah lagi tuh sekarang. Jangan kecut dan tawar hati. Apa tuh kecut? Kecut ya asem ya. Hatinya asem, tawar. Kalau tawar enggak ada rasanya. Jadi mendengar sesuatu yang dahsyat enggak kerasa apa-apa. Ada orang sangat kesusahan di pinggir jalan atau saudara kita berkesusahan, bodoh amat. Itu tawar hatinya. Enggak ada perasaan. Nah yang seperti bagaimana mau jadi umat pemenang? Mau memenangkan jiwa, mau menuai jiwa-jiwa. Tidak akan mungkin. Ya, jadi kalau kemanapun engkau disertai Tuhan, pasti engkau kemanapun juga menjadi berkat bagi orang lain. Amin ya. Nah, supaya kita mengerti hari-hari ini ada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk kita saat ini. Bukan yang dulu-dulu Yosua itu. Ya.
Nah, Yosua aja melangkah sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau kita lihat nanti baca tuh seluruh pasal dari Yosua, ini bagus sekali urut-urutannya itu, ya. Bagaimana dia melangkah, kumpulin orangnya, ayo kita berangkat. Halangan pertama adalah Sungai Yordan yang sedang meluap saat itu. Kayak Kalimalang juga lah banjir ya. Nah, itu yang pertama ini mesti gotong tabut perjanjian para imam-imam. Nah, imam-imam taat yang di belakang ribuan jutaan orang. Apakah mereka gampang-gampang ikutin begitu? Saudara, lihat kalinya aja banjir, bagaimana mau nyebrang? Tidak ada kapal, tidak ada jembatan. Tapi mereka taat, puji Tuhannya. Imam bawa, masuk aja terus ke sungai. Di pinggirannya itu sudah ada air, tapi mereka masuk. Apa yang terjadi? Begitu kakinya menginjakkan air, menginjak di air itu mulai tersibak. Ya, menjadi seperti pagar air, kiri dan kanan. Berhenti menjadi bendungan, airnya mengeras jadi bendungan. Dan orang-orang itu berjalan di tengah. Ketika nyampe di seberang sana, tutup lagi airnya. Terjadi persis seperti ketika Musa membelah apa? Membelah apa? Danau Sunter. Laut Tiberau, Laut Merah. Persis seperti itu. Ya, bahkan saat itu tentara Firaun yang mengikutin, bikin ikut, masuk, nyemplung, kubur dengan air itu. Itulah Allah kita. Kalau kita taat dan Allah yang dahsyat akan menolong dan melindungi kita. Amin. Ya, tapi lakukan bagian kita. Yang kuat imannya, yang teguh. Jangan gampang-gampang sedikit-sedikit udah nyerah. Ini sekarang hari-hari ini dibutuhkan iman yang kuat, saudara. Karena iming-iming dunia itu aduh sangat enak gitu. Dikasih yang paling enak. Kayak narkoba itu enak. Sementara waktu. Dikasih gratis. Ya kan? Begitu udah ketagihan bayar lu enak aja gratis terus. Sampai akhirnya harus jadi penjual, pengedar. Apa yang enak-enak lagi? Kartu-kartu kredit. Awal mula juga tawarkan ini gratis semuanya. Semua digesekin. Akhirnya wah segudang saudara. Ya toh? Siapa yang salah? Apakah itu Tuhan yang salah? Hitung-hitung dong ya. Bisa enggak kita bayar itu akhir bulannya? Hati-hati ya. Mesti harus jeli. Menggesek ini saya mampu memulangkan tidak. Enggak boleh pending. Kalau punya kartu kredit jangan pending. Ya kan ada pilihan, boleh bayar minimal segini toh. Tapi kalau itu enggak dilunasi kan bulan depan kita berbunga. Ya enggak? Ya apa enggak? Ya. Ada sebuah pinjaman yang tanpa bunga? Tidak ada. Ya enggak? Jadi bertindaklah hati-hati. Jangan apa-apa kita mau gitu loh. Ya. Enggak ibu-ibu aja, bapak-bapak juga ya Pak ya. Apa sih kalau bapak-bapak maunya? Mobil ganti, motor ganti, ya kan? Udah ada nih ganti. Karena teman sekantor ganti. Nah, nanti ganti istri ikut juga ganti. Wah itu bahaya. Nyahok itu. Susah tuh ya. Baik, jadi itu tadi bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, perkatakan firman Tuhan dan renungkan siang dan malam dan lakukan dalam hidup kita. Itu jangan kecut atau tawar hati sehingga Tuhan akan menyertai kita semua dan hidup kita akan beruntung. Ya, beruntung itu tidak selalu dalam arti materi yang berlimpah-limpah. Kalau itu terjadi ya syukur, tapi kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi beruntung artinya
apa aja ada. Apa yang kita butuhkan ada. Ya, apa yang kita perlukan ada, cukup dong. Mau sekolahin anak cukup. Mau bayar listrik cukup. Bayar kontrakan cukup. Itu aja. Karena Tuhan memberikan yang secukupnya di doa Bapa kami itu. Tapi kalau Tuhan kasih kita kelimpahan yang sampai berlebih, hati-hati justru. Karena untuk menjadi berlimpah, untuk menikmati kelimpahan itu butuh kekuatan dari Tuhan kan. Pernah saya bacakan ayatnya. Ulangan kalau nggak salah ya. Hati-hati saudara. Jadi kalau kau diberi kelimpahan harus tanya apa ini untuk apa Tuhan. Ya, gereja pekerjaan Tuhan sedang butuh apa? Kita tanya, pasti aman kalau kita berbagi kepada pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan juga hati-hati juga, ada yang ngeberes juga. Ya. Nah semua itu makanya bertindak dengan hati-hati. Jadi kemenangan itu adalah mengatasi keinginan daging kita. Nah untuk mencapai tadi itu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindak hati-hati, ya, renungan firman, semua itu tidak segampang itu kita bisa lakukan. Kecuali kita benar-benar masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Karena hidup kita ini Tuhan bilang adalah penyembahan. Ya, jadilah penyembahan. Tidak hanya cukup penyembah aja, tapi ini memberikan yang terbaik buat Tuhan. Menyembah Tuhan itu kita menikmati, tetapi tidak sampai situ. Kita harus sampai dengan Tuhan itu menikmati penyembahan kita. Jadi ada dua sisi, saudara. Seolah-olah kita udah nyenengin ke Tuhan, padahal Tuhan belum senang. Karena kita hanya lip service, penyembahannya hanya dari mulut kita. Hatinya masih banyak kekotoran, masih banyak dengki, masih banyak kecewa, masih banyak menyalahkan orang lain. Nah ini mentok di langit-langit sini, saudara. Walaupun kita bahasa rohnya luar biasa. Ya, karena ada saatnya Tuhan Yesus tidak mau ditemui lagi. Pada saat-saat yang batas tertentu, kita sudah nggak bisa. Makanya kita harus terus tembus sampai kedalaman tempat rahasia Allah. Yang dalam bahasa Inggris disebut the secret place of God. Yuk kita baca Mazmur 32. Ayat 5 sampai 7. Dosaku kuberikan kepadamu, punya besar yaitu Allah kita. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Tadi saya katakan kadangkali pada titik tertentu Tuhan itu sudah habis. Ya memang dia panjang sabar. Tapi ada batasan-batasan tertentu. Karena orang ini udah gak bisa dibetulin. Sehingga ada ayatnya yang mengatakan ini orang ini udah bebal. Kalau bebal itu sudah gak bisa dibetulin. Kasih dia kepada iblis. Itu ada. Firman yang seperti itu. Ya, kalau menjadi orang-orang batasan-batasan dalam bait Allah itu. Yang menyembah Tuhan hanya di lapangan, di halaman, tempat terbuka. Ini banyak gangguan dan itulah yang nanti akan diinjak-injak oleh musuh. Masuk ke dalam kedalaman lagi ruang kudus yang tengah. Udah lebih aman. Tetapi masuk lagi ke ruang yang maha kudus. Di situ Allah ada. Kan sekarang ini sudah gak ada tirai. Yesus sudah memecahkan tirai itu, ya kita bisa masuk
dalam kedalaman tempat yang tersembunyi daripada Allah. Terus tembus ke sana. Mana ayatnya terus? Ya. Ya. Jadi engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Tadi itu yang sebelum ini ayatnya 6 ya. Nah, hendaklah setiap seorang saya berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Banjir besar dalam arti bukan banjir yang kemarin kita alami ya. Tetapi artinya dalam malapetaka itu tidak bisa melanda kita. Amin. Ya. Jadi atasnya tadi lagi mengakui dosaku. Aku mengakuinya. Buat apa sih dosa itu kita pegang terus? Saudara, kalau kita ada kesalahan, ada dosa, ada masalah yang pending, yang masih belum selesai, belum berdamai kita dengan Allah, belum berdamai kita dengan diri kita sendiri atau dengan orang sesama kita, nggak akan bisa masuk dalam kedalamannya Allah. Nggak akan bisa. Karena itu merupakan gangguan, penghambat. Kan ada ayatnya lagi mengatakan yang menjadi penghambat antara engkau dan Allah adalah dosa-dosa. Jadi selesaikanlah semuanya itu ya, apapun bentuknya, mungkin hal-hal yang perlu diselesaikan, ada ganjelan-ganjelan dengan keluarga inti, keluarga besar, sekecil apapun kita harus punya hati yang penuh dengan damai sejahtera Allah sehingga nanti itu akan terjadi. Masuki tanah perjanjian itu kau akan menjadi beruntung dan diberkati Tuhan. Kerajaan Allah turun, tadi kita nyanyikan di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Allah surga itu dimulai sekarang. Jangan berpikir ntar kalau aku mati baru menikmati itu. Itu rugi saudara. Dulu ada lagu lama kan yang bilang biar miskin di bumi asal kaya di surga. Bodoh saudara. Saya nggak mau. Ngapain hidup bersama Tuhan kok miskin? Amin. Ada yang mau? Ada yang mau? Kalau mau kita doakan. Artinya kalau memang kita dimiskinkan Tuhan dalam arti proses, sementara proses, oke-oke saja. Ya, misalnya dulu kekayaannya itu didapat dengan tidak benar. Akhirnya Tuhan bikin 0. Selesai mungkin. Kan Pak Niko sendiri juga ngalami seperti itu. Kita juga ngalami. Punya rumah sampai ngontrak rumah orang. Karena salah jalan. Dinolin Tuhan bahasanya. Di titik 0 itulah kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan akan memulai sesuatu yang baru yang dari Dia untuk kita. Dan itu tidak akan habis. Kalau itu dimulai dari Tuhan tidak akan habis. Cek sekarang ya apa yang masih kita tutupi di hadapan Tuhan. Jangan sampai terjadi seperti Eli ya, Nabi Eli yang punya anak-anak yang bandel seperti itu. Persembahan daging-daging untuk mezbah Tuhan dimakanin, dicolongin saudara. Itu anak terlalu rakus. Senangnya apa? Dengan wanita-wanita. Dan Eli tidak bisa menegur. Tidak berani. Nah ini yang bahaya. Ya, ketika kita melihat apalagi keluarga inti kita ada dalam satu langkah yang salah, gua harus berani speak up. Harus berani menegur. Atau walaupun itu mungkin anak kepada orang tua. Diterima atau enggak masalah. Yang penting kita udah ngomongin. Bapak salah langkah atau ibu salah langkah. Apalagi kalau kenal firman. Ya kita berani berdasarkan firman Tuhan harusnya seperti ini. Anak-anak juga begitu dalam pergaulan dan sebagainya. Kita harus berani mencegahnya.
Mau marah, enggak apa-apa marah. Tapi makanya dari sekecil sedini mungkin kita harus mengajarkan dia takut akan Tuhan. Tidak takut kepada orang tua saja. Tapi terlebih takut pada Tuhan, itulah segala-galanya. Kita bisa lepaskan dia kemana saja. Yang penting yuk tanya dulu. Hal seperti itu Tuhan senang enggak? Ya kan? Mau merokok, Tuhan senang enggak? Nanti dia bilang di Alkitab tidak ada larangan merokok. Yang ada di pom bensin. Tapi bukankah sadar bahwa tubuhmu ini rumah Allah. Dicampur dengan rokok kudus. Klop enggak? Pasti salah satu nyingkir dong. Dan Roh Kudus itu lembut, manis. Kalau ada roh lain, dia nyingkir. Left. Habis kita kalau Roh Kudusnya left. Jadi roh lain yang menguasai kita. Walaupun judulnya masih Kristen. KTP-nya Kristen. Tapi perbuatannya bukan. Nah ini yang tidak ikut di dalam beruntung tadi. Apalagi nanti dalam pengangkatan pasti tidak akan terbawa. Nah tinggal saudara mau pilih yang mana ya. Jangan sampai ada waktu nanti Tuhan tidak mau ditemui lagi. Karena kita terlambat bertobat. Karena kita menunda-nunda. Sudah dikasih berkali-kali kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita. Tetapi ngeyel terus, saudara. Nah, itu hati-hati ya, jangan sampai seperti anak-anak Eli, akhirnya mereka dibinasakan dan seluruh keluarga Eli tidak ada kelanjutannya di dalam kehidupan kerohanian. Ya, padahal Eli luar biasa. Marilah kita berani terbuka kepada Tuhan dan kepada siapa yang kita bersalah. Mungkin risikonya kita dibenci, risikonya kita dihukum, diomelin dan sebagainya. Ya terima karena itu sebuah kesalahan. Tapi harus ada keterbukaan sehingga di situ kita akan dipulihkan Tuhan dalam segala hal. Ya. Nah, hari-hari ini kita tidak tahu kapan tibanya, masanya Tuhan datang. Dalam bentuk korporat, artinya Tuhan datang yang terjadi pengangkatan sama-sama atau secara pribadi, lepas pribadi. Siapa yang tahu? Ada yang khotbah begini, bablas saudara. Dan apakah itu menjamin dia ke surga? Juga ya nggak yakin juga. Ya, itu loh. Ya. Jadi hari-hari yang sudah tinggal katanya hitungannya detik, saudara. Tinggal detik untuk itu akan berakhir. Biarlah kita cepat kembali kepada Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah yang baik dan benar. Seperti yang Roma 12 ayat 2 katakan. Ya, engkaulah yang aku inginkan tuh, kamu itu loh. Jadilah penyembah yang kudus. Persembahkan hidupmu menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita nggak sampai menyesal di kemudian hari. Masih ada waktu sedikit biar kita cepat-cepat pulihkan keadaan kita. Ya, bereskan dengan Tuhan, dengan sesama supaya kehidupan kita dipulihkan dan kita menikmati surga di bumi. Yaitu damai sejahtera Allah yang berlimpah dalam keluarga, dalam dimanapun berada kita membawa damai. Apapun yang terjadi tidak akan mengganggu kehidupan iman kita kepada Tuhan. Karena kita melakukan yang tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya kuat imannya. Jangan mau berkatnya saja. Jangan mau mujizatnya saja. Tetapi fokus kepada keselamatan itu yang Tuhan janjikan.
tanah perjanjian kita. Yang pasti sudah ada, disiapkan untuk kita. Tinggal kita mau berjalan lurus dengan kuat dan teguh. Sembari kita terus memulihkan hidup kita menjadi penyembahan yang baik dan benar. Jangan salahkan di dalam ibadah kadangkali, wah penyembahannya nggak ngangkat. WL-nya dia nggak bener, musiknya juga error. Sekarang yang nyembah di sini ini pada waktu kita ibadah, para pemusik dan WL singers atau kita semua? Kita semua ya, kita semua kan? Jadi kalau mereka ini misalnya error misalnya, kita yang ngangkat dong. Halo? Betul? Waduh amat dia mau kayak apa, tapi kita tetap mau menyembah dengan Tuhan. Kalau perlu dia berhenti turun sini nyembah sama-sama. Bisa nggak kita menyembah tanpa musik? Ya sangat bisa. Kita menyembahkan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh kudusnya. Oke? Jadi apapun yang terjadi, kalau hati kita beres, kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudusnya. Beres. Kalau ada yang marah-marah tadi sebelum ke sini, minta ampun dulu sama Tuhan. Supaya kita tidak bersalah di dalam masuk dalam perjamuan Tuhan ini. Ya, agar kuasa kebangkitannya kita rasakan dalam hidup kita. Ayo bangkit berdiri, kita akan menyanyikan sebuah lagu bahwa hidup kita adalah penyembahan. Banyak menyembah Tuhan, nyanyikan ini. Waktu sedih, waktu tertekan, waktu marah, nyanyi ini pasti gak jadi marah saudara. Ya, masa kita mau mempersembahkan kemarahan kepada Tuhan. Itu gak mungkin ya. Baik, mari. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan sungguh-sungguh. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku bersembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku untuk hidupku. Ku hidupku berharga
segenap hidupku persembahkan. Lagi ku tahu hidupku, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. sembah Tuhan. Katakan aku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Biar Engkau berkenan atas hidup yang aku persembahkan ini Tuhan. Ya Rabba ya Rabba Sikaraba. Ya Rabba ya Rabba Sikaraba ya Rabba. Terimalah hidup kami Tuhan Yesus. Ya Rabba ya Rabba, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Terus Bapa ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami. Mungkin ada yang masih tersembunyi Tuhan, bukakan hari ini. Jangan sampai besok terlambat untuk kita bertobat. Ya Rabba ya Rabba Sikaraba ya Rabba. Roh Kudus terus menolong kami. Roh Kudus terus menolong kami. Mengingatkan hal-hal apa yang masih Tuhan tidak suka. Terbukalah pada Tuhan. Karena Dia tahu semuanya. Percuma kami menutupinya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kuat dan teguh di dalam Engkau. Menuju kepada kemenangan akhir yang Tuhan sediakan buat kami. Yaitu keselamatan yang sempurna. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu. Engkau luar biasa. Pada hari ini kami kembali mengenangkan kematian Tuhan. Tetapi Dia tidak mati selamanya. Dia bangkit kembali. Dan kuasa kebangkitannya itu harus kita alami. Tapi ambil bagian di dalam penderitaannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari saudara kita angkat roti yang sudah ada di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya yang kasih Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur, terima kasih kepada Tuhan dengan kata-kata saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat tubuh dan darah. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Yesus, Terima kasih Tuhan. terima kasih, terima kasih Yesus, kasih. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu boleh kami alami sampai hari ini. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan sedang ada persoalan dalam ekonomi dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menengok ke kiri dan ke kanan. Bertindak hati-hati dan perkatakan firman Tuhan dan lakukan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Engkau hadir dan menembuhkan kami. Engkau hadir dan memberikan tangan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Yang bersyukur berikan sorak-sorai yang dahsyat. Haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah.
kasih dan anugerahnya yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dan teruslah berjanji makin hari makin pulih di hadapan Tuhan. Dan selesai dengan segala masa lalumu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini.